Siapa yang mengikutimu? Aku dari tadi di sini sendirian sambil bermain suling. Gusti saja yang tiba-tiba datang. Sudah kukatakan paman, aku tidak mau melihat wajahmu lagi. Aku juga tidak mau bertemu dengan Gusti Prabu lagi. Sumpah, kepada jagat Dewa Batara aku tidak gila. Aku hanya sedikit tidak waras. Kita harus merubah siasat untuk mengalahkan Kian Santang. Lantas, siasat apa lagi Saroka untuk mengalahkan Raden Kian Santang putra dari Siliwangi? Waalaikumsalam. Putriku, Syekh. Ibunda, Rai Kian Santang sudah kembali ke istana dari Waringin Boja dan membawa kemenangan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Benar Nyimas Ratu. Saat ini, putra Nyimas Ratu berada di alun-alun istana. Benar Ibunda, sebaiknya sekarang kita menyambut Rai Kian Santang. Mari. Mari. Kian Santang, jangan tinggalkan aku. Tembok gaib ini masih ada. Aku harus menghilangkannya. Akhirnya, usahaku tak sia-sia. Aku akan menyusulmu ke Pajajaran Kian Santang. Kenapa tembok ada lagi? Hei, siapa kau? Pendekar Gendang. Paman Gendang. Gusti. Aku sudah berkali-kali mengatakan kepadamu, jangan pernah mengikutiku, Paman. Siapa yang mengikutimu? Aku dari tadi di sini sendirian sambil bermain suling. Gusti saja yang tiba-tiba datang. Sudah kukatakan, Paman. Aku tidak mau melihat wajahmu lagi. Aku juga tidak mau bertemu dengan Gusti Prabu lagi. Tapi aneh ya. Kita selalu bertemu, Gusti. Jangan-jangan ini sudah takdir. Tak ada namanya takdir jika bertemu dengan. Itu namanya adalah malapetaka. Sudahlah. Sekarang aku saja yang pergi. Tunggu, Gusti. Apa? Ini kita sudah terikat takdir. Gusti, tunggu. Raka. Rai,
Kenapa dengan wajah cantikmu ini adikku? Rai, ayo tersenyumlah. Rai, aku sangat tidak suka dengan wajahmu seperti ini. Diam kau, Raka. Kenapa, Rai? Raden Kian Santang sudah kembali dengan pasukannya. Dari Waringin Boja, sekarang dia berada di alun-alun. Raden Walang Sungsang. Kenapa kau tidak bersuka cita dalam menyambut rai tercintamu itu? Sudah! Banyak omong kau badut perempuan. Cepat masuk dan siapkan makanan untukku. Kurang ajar kau. Berani sekali kau memanggilku dengan sebutan badut perempuan. Rai, sudah. Jangan layani orang gila itu, nanti kamu bisa gila juga, Rai. Hei badut jelek. Turunkan tanganmu, Prasini. Tidak. Apa yang aku katakan padamu sebelumnya? Aku tidak gila. Aku hanya sedikit tidak waras. Apakah kau tidak mengerti dengan perkataanku? Kamu memang tidak gila. Tapi tampaknya memang sangat begitu gila, Prasini. Wah! Sini kau! Wah! Saloka. Rai, ayo kita pergi dari sini. Aku hanya sedikit tidak waras. Aku tidak gila. Putraku, Raimu Kian Santang sudah kembali, nak. Kabarnya dia datang membawa kemenangan. Silakan Ibunda sambut Rai Kian Santang di alun-alun. Aku dan Paman Amuk Marugul ingin menyiapkan balairung. Baiklah, nak. Raka, mengapa dirimu seperti tidak senang melihat kedatangan Rai Kian Santang? Bukannya aku tidak senang, Nyimas. Justru aku sangat senang. Tapi kita harus berbagi tugas. Aku ingin menyambut Rai Kian Santang dengan istimewa di balairung. Baiklah kalau begitu. Siapkan sambutan yang sangat meriah untuk Rai Kian Santang. Baik, Kentring Manik. Tolong siapkan jamuan untuk menyambut Raden Kian Santang. Nimas Ratu Amat Kasih, Nimas Rara Santang. Sebaiknya segera kita menyusul Nimas Ratu Subang Larang. Mari. Raka, lihatlah Raka. Aku diperlakukan layaknya seperti Mbak Raka. Mau sampai kapan Raka? Aku benar-benar tidak tahan lagi. Rai, Saloka, apa rencana kita berikutnya? Kita buat pesta penyambutan Kian Santang. Dan kita undang para penjahat serta pendekar yang menjadi musuh Kian Santang. Hidup Pajajaran! Hidup Raden Kian Santang! Hidup Pajajaran! Hidup Raden Kian Santang! Hidup Alhamdulillah, kita telah sampai di Pajajaran dengan selamat. Ini semua berkat doa kalian semua. Alhamdulillah, kita semua sudah menang dalam peperangan. Walaupun kita berbahagia atas kemenangan ini, tetap saja di balik semua ini ada kesedihan. Mau yang menang ataupun yang kalah, sama saja ada yang mengalami luka-luka dan kehilangan orang-orang yang terdekat. Maka oleh karena itu, bagi prajurit-prajurit yang luka-luka, maka akan disegera obati.
Dan bagi prajurit-prajurit yang gugur, mereka akan diberi kehormatan. Dan keluarganya akan dibiayai oleh istana. Perang adalah jalan terakhir yang kita tempuh. Jika jalan yang lain sudah tidak